Yang kami akan bongkar adalah keterkaitan Panji Gumilang dengan negara Islam Indonesia. Bukan antara Al-Zaitun, pesantren Al-Zaitun dengan negara Islam Indonesia. Namun Panji Gumilang yang bersembunyi di balik pondok pesantren Al-Zaitun. Mengapa Anda kemudian harus merasa membutuhkan perlindungan dari LPSK? Adakah yang mengancam Anda? Alhamdulillah sampai hari ini belum, namun indikasi-indikasi atau kewaspadaan itu kan perlu. Kita sebelum hal-hal itu terjadi, kita menjaga perangkat-perangkat yang bisa menyelamatkan diri kita. Ya, Pak Imam, mungkin bisa Anda detailkan apa sebenarnya yang ingin Anda bongkar selain keterkaitan Panji Gumilang dengan NII? Sebetulnya intinya itu, Mas Indra, karena tadi yang dikatakan oleh Pak Hasanuddin bahwa ada pembinaan dari pemerintah kemungkinan terhadap NII ini. Namun Panji Gumilang ini tidak terus terang kepada kami, sehingga kalau kami terus terang, kami bisa berkarya di permukaan, berbuat sesuatu untuk bangsa dan negara ini. Buktinya hasilnya adalah pesantren Al-Zaitun. Kalau dia bermain mata sendiri, berarti dia menipu kami selama ini. Maksudnya tidak memberitahu Anda itu memberitahu tentang apa? Pembinaan pemerintah begitu? Betul, binaan pemerintah. Selama ini kami memandang Panji Gumilang itu bukan sosok Panji Gumilangnya, namun negara Islam Indonesianya. Kalau Panji Gumilangnya kami tidak nilai apa-apa dirinya itu. Pak Imam, saat Anda di NII posisi Anda cukup tinggi sebagai salah satu menteri begitu. Backingnya, orang-orang di belakangnya itu sangat kuat. Bayangkan saja, B.J. Habibie itu adalah orang yang meresmikannya. Ibu Tutut, Ibu Cendana itu, beliau yang pertama kali meletakkan batu pertamanya. Kemudian ada sejumlah politisi-politisi yang hilir mudik ke sana, termasuk juga perwira-perwira tinggi angkatan bersenjata di Indonesia. Jadi dari Hendro Priyono, kemudian ada yang mengatakan Pak Wiranto, termasuk juga SBY dan sebagainya. Kemudian Anas Urbaningrum, Akbar Tanjung, dan politisi-politisi besar itu semuanya melindunginya. Karena ada orang-orang di belakang yang sangat kuat. Bahkan Hendro Priyono dikatakan pernah mengatakan siapapun yang mengusik Al-Zaitun maka akan saya gebuk gitu. Padahal beliau itu adalah pemimpin dari dinas intelijen di Indonesia. Ini kan benar-benar sangat luar biasa, kok bisa seperti itunya. Tapi banyak sekali tokoh-tokoh yang seperti itu. Anas Urbaningrum itu bolak-balik datang ke sana gitu. Kemudian banyak tokoh-tokoh perwira militer juga yang katanya sudah datang ke sana dan ngasih sumbangan miliaran rupiah. MUI memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Biasanya di mana-mana sepanjang sejarah ada rekomendasi atau fatwa dari MUI pasti ditindaklanjuti oleh pemerintah. Ini luar biasanya adalah MUI sudah mengeluarkan sebuah pernyataan bahwa ini terkait dengan organisasi teroris radikal yang sangat menyesatkan dan sebagainya, dan merekomendasikan untuk menindaklanjuti ini, tetapi pemerintah bungkam. Jadi benar-benar overpower ini Pak Panji Gumilang ini. Apakah dia memiliki darah Saitama? Kita tidak pernah mengetahuinya. Saya kenal pesantren Al-Zaitun hanya gara-gara sholatnya yang nyeleneh atau gara-gara azannya yang aneh. Itu baraya saya pikir mainnya kurang jauh atau umurnya belum terlalu lama. Nah, di negeri ini ada hampir 1 juta masjid. Aman. Di negeri ini ada 30-an ribu pesantren. Aman. Ada puluhan ribu madrasah. Aman. Di negeri ada rotib, ada maulid, ya maka ada manakib, ada haul, ada maulid, ada simtuduror. Aman. Nabi lahir di Mekah, tapi Anda jangan berharap bisa menggelar maulid di Mekah. Dilarang. Wahabi. Wahabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di Baghdad, tapi jangan bermimpi bisa haul. Manakib di Baghdad sudah dikuasai Syiah dan Wahabi. Maulud bid'ah, orang Syiah yang pertama yang membawa maulud yang dipakai oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Haul, orang Syiah yang pertama membawa haul dan dilanjutkan oleh NU. Bupati Indramayu Nina Agustina menjelaskan pengawasan pondok pesantren Al-Zaitun adalah kewenangan Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Saya yang hadir walaupun tidak. Namun Nina juga memerintahkan jajarannya untuk memeriksa hal-hal lain tentang pondok pesantren Al-Zaitun, diantaranya status lahannya. Jika statusnya bermasalah, Nina akan mengenakan sanksi. Silakan berdiri.
Al Zaitun ini memang berada di wilayah Kabupaten Indramayu, tapi kemarin kita sudah dengan MUI, dengan Forkopimda juga membahas bahwa itu adalah kewenangan dari Kemenag Provinsi dan kita serahkan kepada Kemenag seperti itu. Tapi kalau untuk hal-hal lain, karena memang berada di wilayah Kabupaten Indramayu, nanti akan kami cek kembali seperti masalah nanti peruntukan lahannya, seperti itu nanti kita akan cek. Nina juga mengimbau warga Indramayu agar tidak terprovokasi isu Salam Al Zaitun. Keyakinan saya bahwa Al Zaitun sampai sekarang masih berpaham NII. Ya, setiap saat kita masih mendapatkan laporan. Bahkan teman-teman kita kan di sekitar Al Zaitun juga masih banyak yang tetap memberikan informasi kepada kita. Nah, ini yang menurut saya perlu dipahami oleh masyarakat, aparat pemerintah. Ini ideologi nggak akan pernah mati. Nah, dia akan tetap berkamuflase, dia akan merapat kepada tokoh-tokoh supaya aman. Pemikirannya tidak akan pernah berubah. Jadi masyarakat harap waspada, jangan sampai ya apalagi menyekolahkan putra-putrinya ke sana. Ini apa semacam propaganda. Jadi ini yang akhirnya banyak orang tua melihat hanya pesantrennya bagus, akhirnya banyak mengenyongkalkan ke sana. Kami akan tetap berbuat sesuai dengan kemampuan kami, sadar diri kami bukan siapa-siapa dan kami bukan apa-apa, namun kami akan terus maju untuk mengedukasi masyarakat bahwa ada sebuah kejahatan kemanusiaan, sebuah tragedi kemanusiaan atas nama agama. Ya, orang-orang yang keluar dari NII Al Zaitun dihancurkan ekonominya, dihancurkan akhlaknya, dihancurkan masa depannya atas nama agama. Ini kalau bukan tragedi kemanusiaan apa namanya? Nah, ini yang menurut saya penting, jangan sampai masyarakat terpapar ke sana. Gitu, Mas. Tapi uniknya hampir tidak ada kasus-kasus yang dimaksud itu yang selesai di pengadilan. Tidak ada tuntutan, tidak ada apa. Sedikit sekali. Kenapa bisa seperti itu? Baraya harus kaget karena walaupun pesantren ini jarang dikenal dan jarang diliput media, tetapi ditambah lagi satu lagi masalah yang pada akhirnya menjadi lebih membingungkan lagi, bahwa semua cerita, semua misteri tentang Al Zaitun itu ada plot twistnya, bahkan banyak plot twistnya. Jadi cerita-cerita yang saya sebutkan tadi itu Baraya bisa menemukan di berbagai blog, di berbagai buku, di berbagai laporan-laporan dari media massa, dari hasil investigasi dan sebagainya. Baraya bisa menemukan itu, tetapi ada sebuah plot twist yang lain, bahwa sebenarnya bukan Panji Gumilang lah yang sebenarnya menjadi pimpinan NII. Itu adalah NII yang sudah tobat. Justru yang menuding-nuding kayak Pak Atian Ali Al-Haidar itulah NII yang asli, yang menuding-nuding Al Zaitun karena Al Zaitun itu sudah semakin nasionalis. Jadi ini misalkan menurut Pak Hendro Priyono, yang terjadi sebenarnya itu adalah bahwa Al Zaitun itu memang memiliki hubungan historis dengan kelompok-kelompok yang menyesatkan pihak lain, seperti itu. Tetapi seiring berjalannya waktu, Pak Panji Gumilang itu sebagai pimpinan pondok pesantrennya itu taubat dan semakin nasionalis, semakin akrab dengan dunia Indonesia yang legal seperti ini. Nah, karena itu maka NII yang asli, yang masih kasar-kasar, yang masih mengkafir-kafirkan orang lain, itu justru malah menuding Panji Gumilang dengan pesantren Al Zaitunnya. Jadi yang NII asli itu kayak Pak Atian Ali gitu, kayak Al-Haidar dan sebagainya, itu adalah NII yang asli gitu. Ini ada versi berikutnya yang baru lagi. Jadi cerita-cerita tentang adanya pejabat, adanya perwira dan sebagainya, itu adalah cerita yang normal, sama seperti pejabat-pejabat yang lain yang datang ke satu pesantren untuk memberikan hibah atau sedekah atau ya yang semacam itu. Gak ada jadi masalah katanya. Kenapa juga nyumbang ke pesantren malah dipermasalahkan sedangkan yang itu tidak gitu. Dan lain sebagainya lah. Ini kan sebenarnya di sini sudah membingungkan. Dan jadi NII KW9 itu adalah organisasi Islam yang sesat dan menyesatkan yang dibuat oleh pemerintah sendiri. Untuk apa? Untuk mengumpulkan seluruh kaum radikal dalam satu tempat, yaitu Al Zaitun itu. Dan kemudian mereka diawasi, dilokalisir, semua kegiatan-kegiatannya dipantau, dan sedikit demi sedikit mereka akan dibawa pada gerakan Islam yang toleran, yang moderat.
sedikit demi sedikit. Kalau tidak bisa, mereka sudah berkumpul di satu tempat dan mudah untuk dihancurkan. Itulah sebabnya perwira-perwira, petinggi-petinggi partai dan sebagainya datang silih berganti ke sana, karena itu adalah semacam laboratorium besar agar mereka bisa memantau bagaimana gerakan radikal Islam di Indonesia.